wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Pondok Mutiara dan Nurul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus Takmir Masjid Pondok Mutiara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Pondok Mutiara, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita, perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, karena kita saat ini berada di hari Jumat dan waktunya adalah ba'da asar sampai nanti menjelang terbenamnya matahari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Beliau bersabda, iltamisus sa'atallati taruja fi yaumil jumu'ah ba'da salatil asri ila ghaibubatis syamsi. Artinya, carilah waktu, kata Nabi, carilah waktu yang diharapkan terkabulnya doa pada hari Jumat setelah asar hingga menjelang matahari terbenam. Karena doa di saat itu adalah doa yang tidak tertolak. Mudah-mudahan doa-doa kita semua diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih doa kita yang kita tujukan kepada saudara-saudara kita di Gaza, Filistin. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemenangan dan kesabaran kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Jumat pekan kedua
Materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mendulang faedah dari kalimat nubuah, penjelasan 99 hadis pilihan yang terkandung dalam Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Perkataan Nabi, ucapan Nabi yang ringkas namun memiliki makna yang mendalam. Itu. Nah, kita sudah sampai pada hadis nomor 7. Terakhir bulan yang lalu ya. Bulan yang lalu ya, Jumat kedua kita masih ketemu ya. Yang kita tidak ketemu itu di Jumat keempat kalau nggak salah. Iya, betul ya. Terakhir Jumat pekan kedua yang lalu, bulan yang lalu, kita masih berada di hadis nomor 7. Hadis yang diberi judul oleh muallif, oleh penulisnya, yaitu sifat-sifat orang munafik. Sifat-sifat orang munafik. Baik, tidak ada salahnya kita baca ulang hadisnya Bapak Ibu. Setelah itu nanti materinya sampai di mana, baru nanti kita lanjutkan. Baik, hadis yang berbicara tentang sifat-sifat orang munafik diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya, begitu juga An-Nasai dalam sunannya, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Saya tidak perlu bacakan ulang nomor-nomornya ya, karena ini sifatnya cuma mereview. Dalil ini sudah kami bacakan pada bulan yang lalu. Ini sifatnya hanya mengingatkan aja. Baik, saya bacakan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Amr, maksudnya bin Amr bin Amru radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, karena ayah dan anak sama-sama, anak dan ayah sama-sama sahabat Nabi. Abdullah bin Amru, Abdullah itu sahabat Nabi, ayahnya yaitu Amru juga sahabat Nabi. Karena anak dan bapak sama-sama sahabat Nabi, kita doakan dua-duanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal apabila seseorang, bila ada pada diri seseorang, ada 4 hal apabila ada pada seseorang, maka dia termasuk munafik tulen. Jadi 4 perkara kalau ada pada diri seorang hamba, Nabi katakan dia munafik tulen. Munafik beneran itu. Ya. Apa itu? Kita dengarkan ini. Nabi belum menjelaskan satu persatunya. Nabi masih melanjutkan sabdanya. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min nifaqi hatta yada'aha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terdapat pada diri seseorang salah satu sifat dari 4 sifat tersebut, maka dia terkena sifat munafik sampai dia meninggalkannya. Jadi tidak harus 4-4-nya. Nabi kan bilang ada 4 hal. Apabila 4 hal ini melekat pada diri seseorang, itulah munafik tulen. Lalu Nabi merinci, andai kata salah satu saja, salah satu sifat ada pada diri seorang hamba, maka dia juga terdapat sifat nifak. Sampai kapan itu hilang? Sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Lah 4 sifat ini apa? 4 karakter, 4 hal ini apa?
Ini kalau melekat pada diri seorang hamba, empat-empatnya ya tulen. Apa itu? Satu, idza tumina khana. Jika diberi amanah dia khianat. Nah ini ya, jadi dia khianat kalau diberi amanah. Apapun amanah itu. Amanah itu kan banyak Bapak Ibu sekalian. Allah kan berfirman dalam Al-Quran, kalau tidak salah di surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul Muhammad, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedangkan kalian mengetahui. No, berarti amanah itu nggak satu dua, banyak. Istri itu amanah, anak itu juga amanah. Makanya Nabi 14 abad yang silam di sebuah tempat namanya Namirah, yaitu di Padang Arafah, saat Nabi wukuf, apa kata Nabi dalam khutbah Hajjatul Wada, haji perpisahan? Nabi mengatakan, fattaqullaha fin nisa, takutlah kalian dalam urusan perempuan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena kalian mengambil mereka, wanita itu, karena amanah Allah. Wanita itu amanah, istri amanah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian halalkan kemaluannya, farjinya itu juga karena kalimat Allah. Maksudnya ijab qabul itu. Oleh karena itu maka istri amanah nggak boleh, yaitu kita menelantarkan amanah ya. Dan ini banyak dalil ancaman-ancaman suami-suami yang menelantarkan istrinya, tidak menjalankan kewajibannya, hak-hak istrinya tidak ditunaikan. Ancamannya berat. Satu aja contoh ancamannya, satu ini aja bikin kita merinding. Satu, ancaman untuk setiap suami lelaki yang dia tidak membahagiakan istrinya. Apa kata Nabi? Ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala maqalla minal mahri au kasura. Lelaki mana saja yang menikahi seorang wanita, baik dengan mahar yang sedikit atau maharnya banyak, laisa fi nafsihi an yu'addiya ilaiha haqqaha khada'aha, sedangkan di dalam hatinya dia tidak ingin membahagiakan wanita itu, dia tidak ingin menunaikan hak-hak wanita itu, dia menelantarkan wanita itu, dia menikahi wanita itu ingin buat main-main anak orang. Maaf, dia menikahi wanita itu hanya ingin melampiaskan kebutuhan biologis, tidak lebih dari itu. Nah ini berarti niatnya sudah nggak baik ini. Terus kata Nabi, famata. Nah ini, walam yu'addi ilaiha haqqaha. Jika laki-laki itu meninggal sementara dia belum menunaikan hak istrinya, berarti hak istri kewajiban suami nggak ditunaikan. Apa kata Nabi ancamannya? Laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa zanin. Kelak dia nanti menghadap Allah dan Allah memandang dia selayaknya seorang pezina. Dianggap mati-mati berzina. Coba. Ini berat ini, ya. Makanya nggak main-main tugasnya laki-laki ini berat, ya. Jadi ini berat ini. Amanah. Anak itu juga amanah, karena betapa banyak orang itu yang pintar membuat anak tapi tidak bisa didik anak. Oh itu ya. Baik, kita lanjutkan. Lah itu jika diberi amanah dia khianat, apalagi sebagai seorang pemimpin. Ini amanahnya berat Bapak Ibu sekalian. Saya nggak akan memperpanjang ya, tambah ribet nanti ini ya. Ini tahunnya tahun horor ini soalnya ya. Jadi intinya harus amanah, harus amanah. Yang kedua kata Nabi, wa idza haddasa kadzaba. Kalau bicara suka bojo, kalau bicara suka dusta, ya apapun itu. Ya, seorang suami berkata kepada istrinya, istri berkata kepada suaminya, orang tua berkata kepada anaknya, bohong, ya, nggak jujur,
Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau itu sudah dapat gelar. Sudah dapat gelar dari masyarakat Quraisy. Apa itu? Al-Amin, manusia yang terpercaya, manusia yang jujur. Makanya sampai Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha itu kesemsem. Ya, kenapa? Karena kepribadian Rasul yang jujur. Makanya beliau kan menjalankan bisnisnya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, seorang janda saudagar kaya. Itu dengan modal amanah, ya, terpercaya, nggak pernah bohong. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, amanah ini penting. Bicara jujur itu penting. Ya, jangan sampai kita berdusta. Apalagi mereka yang suka berdusta, bawa-bawa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu katanya dari Nabi, padahal hadisnya palsu. Nah, itu banyak. Terus kita lanjut. Wa idza ahada ghadara. Jika berjanji diingkari. Kalau berjanji suka mengingkari. Itu nomor 3. Nomor 4, wa idza khasama fajara. Kalau lagi berseteru ini lagi apa ini? Ya, lagi ada masalah, maka dia berbuat curang. Berbuat tipu muslihat. Nah, itu baik. Jadi ini adalah 4 karakter orang munafik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini, sifat-sifat orang munafik ini saya bagi menjadi 7 pelajaran, 7 poin. 7 poin. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada kok. Ya, jazakallah khair. Apa beda dengan yang ini? Hah? Apa beda? Sama kok mereknya, insya Allah ya. Baik, ini dikasih 4 maksudnya sampai Isa ceramahnya ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, saya bagi 7 pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah definisi nifak. Apa sih nifak? Sudah saya sampaikan ini bulan yang lalu, kita lewati. Yang kedua, awal munculnya orang munafik. Di mana awal munculnya orang munafik ini? Itu juga saya sudah sebutkan sejarah munculnya orang munafik. Jadi awal-awal dalam sejarah Islam itu, setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, tepatnya setelah peristiwa perang Badar itu, ya. Saat itu di Mekah belum dijumpai orang munafik, belum. Ya, itu jadi munculnya itu setelah Nabi hijrah. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi itu sejarah, kita nggak usah ulang lagi, itu sudah kami bahas. Yang ketiga Bapak Ibu, macam-macam nifak. Nah itu, ada nifak besar, ada nifak kecil. Ada nifak yang i'tiqad, terkait dengan keyakinan. Ada nifak itu yang amali, terkait dengan perbuatan, bukan i'tiqad. Loh, memangnya konsekuensinya beda. Dan ini sudah kami sampaikan. Kalau nifak i'tiqad kaitannya dengan keyakinan, itu ancamannya adalah kekal dalam neraka. Nerakanya kekal. Tetapi kalau nifaknya itu nifak amali, hanya perbuatan, hati atau keyakinannya tidak, maka hanya perbuatannya, maka itu tidak mengantarkan seseorang kekal dalam neraka. Baik, jadi ada perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Dan itu sudah kami sebutkan ciri atau mohon maaf contoh-contohnya. Yang keempat, perbedaan nifak besar dengan nifak kecil. Ini juga sudah kami sampaikan. Lah sekarang yang kelima belum tuntas. Yang nomor 5 bulan yang lalu adalah siapa mereka? Ciri-ciri orang munafik. Siapa mereka? Cirinya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya total itu ada 30 Bapak Ibu. 30 ciri orang munafik itu dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cirinya ada 30. Saya sudah menyampaikan berapa waktu itu? Masih ingat? 17 ya? 17 ciri.
Siapa saja, kita sebut satu persatu poinnya. Saya tidak sebutkan dalil karena ini sifatnya mengulang aja. Nomor satu adalah orang yang suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nomor dua, orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ya, jadi dia berkoalisi dengan orang kafir, lalu menjadikan orang kafir itu jadi pemimpin. Maka ini semuanya munafik ini, munafik. Itu nomor dua. Yang nomor tiga, malas beribadah. Maksudnya ibadah sholat, malas, sholatnya malas. Ciri sholatnya malas, duhurnya mau asar, asarnya mau maghrib, maghribnya mau isya, isyanya sudah lewat pertengahan malam, sudah habis waktunya, subuhnya suka kerinan. Ini ciri orang munafik itu. Ya, atau dia sudah berani meninggalkan duhur sholat, asarnya hilang, asar kepegang, maghribnya lepas, maghrib sholat, isyanya ketiduran, isya sholat, subuhnya lepas. Itu malas ibadah sholatnya, malas. Itu ciri nomor tiga. Ciri yang keempat, riya. Orang yang beribadah, ibadahnya cuman ingin mendapatkan apresiasi, to show only, hanya ingin dilihat orang. Ibadahnya sum'ah, ingin didengarkan orang. Kalau riya itu memakai alat indera penglihatan. Kalau sum'ah memakai alat indera pendengaran. Jadi kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah ibadahnya pengen didengarkan orang. Intinya sama, seri kecil itu, riya, sum'ah, ibadah tidak lillah, ibadahnya linnas karena manusia, bukan karena Allah. Ini masuk ini. Ini ciri orang munafik. Itu di surat An-Nisa waktu itu saya sebutkan. Terus yang kelima, sedikit sekali zikirnya. Zikirnya sedikit. Nomor 6, suka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang orang berbuat yang ma'ruf. Nah, itu kebalikannya ini, ya. 7, bakhil, kikir. Orang bakhil itu, orang kikir itu ciri orang munafik, Bapak Ibu. Ciri orang munafik. Orang bakhil, kikir, pelit, medit, ya. Apalagi meleki, ya. Pokoknya diperes nggak keluar airnya. Ah, itu ciri orang munafik itu begitu, pelit, medit. Terus nomor 8, melupakan zikir kepada Allah. Dia nggak pernah berzikir kepada Allah, ya. Baik. Nomor 9, istihza. Apa itu istihza? Suka mengolok-olok, mengejek Allah dan Rasulnya. Agama Allah dijadikan bahan candaan, tertawaan. Jadi joknya itu jok guyonannya, joknya itu jok yang bertemakan agama. Nah, itu jadi guyonannya itu bawa-bawa agama. Nah, itu hati-hati. Yang seperti ini sering kalau kita lihat itu stand up komedi, ya, termasuk lawakan-lawakan dagelan. Kadang-kadang itu membawa ayat-ayat Allah. Kadang-kadang secara tidak langsung mengolok-olok sunnah Rasul, ya, mengolok-olok sunnah Rasul, ya. Maka itu termasuk ciri orang munafik, istihza. Nomor 10, tidak sami'na wa ata'na. Tidak kami dengar dan kami taat. Tetapi sami'na walimadha, kami dengar tapi kenapa? Sami'na, kami dengar, walimadha, but why? Nah, gitu ya. Akan tetapi kenapa? Lah, itu orang munafik. Orang beriman itu tidak. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, sikapnya sami'na wa ata'na. Lah, terus untuk apa akal ini Allah berikan kepada kita? Untuk apa manusia itu dikasih perangkat akal? Untuk apa kalau tidak dipakai berpikir? Akal itu Allah berikan kepada kita. Kita dikasih perangkat akal, tujuannya untuk tunduk kepada ayat-ayat Allah, bukan justru menentang firman Allah Ta'ala, bukan. Itu ya, untuk tunduk, sami'na wa ata'na. Akibatnya orang kalau dikit-dikit bicara masalah agama pakai logika, pakai akal, ya jadinya kayak iblis. Iblis itu kan menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Kan dia pakai logika. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Aku lebih baik daripada dia. Logika kan? Beda sama malaikat. Begitu disuruh sujud kepada Adam, sami'na wa ata'na.
yaitu malaikat. Mestinya kita kayak gitu, mestinya. Gitu ya. Jadi kalau ada orang suka ngeyel ketika ditunjukkan dalil, ya, apalagi ada orang anti dalil, ya, wis gak usah dalil-dalilan wis, itu sing penting api, wis. Itu berarti dia sudah memegang keyword passwordnya iblis. Ya, passwordnya iblis. Kalau ingin jadi pengikutnya iblis, maka mengandalkan logika. Apa katanya Ali radhiyallahu an? Coba Abu Hurairah minta tolong dibuka Abu Dawudnya yang di-download. Abu Dawud nomor 162. Pengen tahu saya. Abu Dawud nomor 162. Apa katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita dengarkan. Ayo baca 162. Abu Dawud ya? Ya, Abu Dawud 162. Silakan. Andai kata agama itu akal, silakan. Anehnya di luar sana masih banyak orang yang pakai dalil ad-dinu akal. Agama itu akal. Itu dalilnya Bapak Ibu sekalian palsu. Tidak soal itu dalilnya. Yang benar itu adalah ya ini Abu Dawud 162. Silakan dari Ali radhiyallahu an. Ketemu. Ali, 162. Oh, 62 coba 62 saja. 62. Enggak pakai 1. Coba 62. 62. Ayo. Ali bin Abi Thalib. 62. Abu Dawud 62. Betul. Dari Ali. Dari Ali. Yang berwudu dalam keadaan suci. Iya, nomor berapa itu? Nomor 62. 62. Bersuci. Hah? 162 yang betul ya? Ada. Ya, coba 162. Mana? Silakan. Kok enggak ketemu? Oh, enggak ketemu ya? Kok tumben Abu Hurairah enggak ketemu? Seandainya agama Islam itu ya? Iya, betul, ya itu. Ali bin Abi Thalib kan? Dari Ya. Ali ya. Iya, betul. Silakan. Ayo, baca. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya. seandainya agama Islam itu berdasarkan hasil pikiran. Itu kan, seandainya agama Islam itu berdasarkan hasil pikiran, akal, logika, rasio, maka niscaya bagian bawah sepatu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. jadi Ali bin Abi Thalib menjelaskan radhiyallahu an. Beliau mengatakan orang itu kalau safar berpergian jauh diawali wudhu dulu. Kalau dia safar maka wudhunya batal, tidak perlu lepas sepatu, tidak perlu lepas kaos kaki, nggak usah. Silakan wudhu bagian atasnya yang diusap, bagian atasnya sepatu. Kalau andai kata agama itu akal, agama itu produk logika, mestinya yang dibersihkan itu bagian atas atau bawah? Bawah. Karena yang kotor itu yang mana? Bawah. Tapi justru yang disuruh bersihkan yang mana? Atas. Berarti agama itu bukan logika. Bukan. Makanya belajar agama jangan pakai logika. Belajar agama itu pendekatannya iman. Sami'na wa ata'na. Karena kalau pakai akal rusak agama ini. Sehingga semua ditolak. Neraka ditolak katanya fiktif. Surga ditolak katanya tidak masuk di akal, fiktif. Azab kubur gaib fiktif, tolak. Karena pakai akal kayak iblis nantinya. Makanya pendekatannya harus pakai iman. Bicara yang gaib, surga, neraka, syafaat, telaga Al-Kausar, mizan neraca nanti di hari kiamat, yaitu sirot jembatan yang membentang di atas neraka. Itu pendekatannya iman, bukan logika. Makanya nggak boleh kita pakai logika. Orang selalu pakai logika, dikit-dikit pakai pikirannya, opini. Kalau menurut saya opini berarti opini. Ya, makanya saya kalau ditanya oleh seseorang, Ustadz ini bagaimana menurut Ustadz? Bukan menurut saya. Allah berfirman demikian, hadisnya begini. Ternyata dia tidak terima. Dia mengatakan, Ustadz kalau menurut saya katakan Allah berfirman, Rasul bersabda, Anda bantah dengan menurut saya. Saya nggak mau jawab pertanyaan Anda. Seperti itu. Sudah ditunjukkan kalau Allah, kalau Rasul, malah ditentang. Kalau menurut saya Pak Ustadz ya, loh kok menurut saya? Anda siapa? Nabi. Jangan menurut saya, jangan opini. Menurut Allah, Rasul, belajar agama itu harus original. Kembalikan ke sumbernya. Jangan menurut akal kita.
Jangan. Baik, kita lanjutkan. Lah itu ciri orang munafik, tidak sami'na wa ata'na. Ya. Nomor 11, suka mencela orang-orang mukmin, suka mencela. 12, suka berdusta. 13, tidak amanah alias khianat. 14, suka ingkar janji. 15, kalau berdebat, berbantah-bantahan, suka curang, berbuat dosa. 16, suka menunda-nunda waktu sholat, atau suka mempercepat sholat, terburu-buru. Ya. Itu 17, lah ini terakhir, suka meninggalkan sholat berjamaah, nggak mau berjamaah di masjid. Sekarang kita lanjutkan 18. Yang ke-18, tidak melakukan sholat Jumat 3 kali tanpa uzur. Tidak melakukan sholat Jumat 3 kali tanpa uzur. Ya. Mana dalilnya? Ayo minta tolong Sahih Targhib jilid 2. Itu kitabnya di belakangnya sudah disiapkan. Ada ndak Sahih Targhib di situ? Minta tolong, Pak. Mudah-mudahan ada di situ Sahih Targhib jilid 2. Mudah-mudahan ada. Oh iya, Sahih Targhib semua itu. Ah, silakan. Ya. Nomor 729. Nah, saya sampaikan jazakillah khair kepada akhwat yang membawakan kitabnya. Nah, silakan jazakillah khairan. Ayo 729 dan 735 kita dengarkan. Ayo. Dari Usamah radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salasa jum'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin." Silakan. Barang siapa meninggalkan 3 Jumat tanpa uzur. 3 Jumat, 3 Jumatan ditinggalkan, nggak sholat Jumat 3 kali tanpa uzur. Lanjut. Maka dia ditulis termasuk orang-orang munafik. Dicap, divonis orang munafik. Itu 3 kali itu berurut-urut, ataukah mungkin ya dia pernah meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali. Ya, kata sebagian ulama tidak harus berurut, yang penting 3 kali Jumatan. Dia tidak sholat Jumat 3 kali Jumat tidak ia lakukan. Tidak harus hari ini nggak Jumatan, minggu depan nggak Jumatan, pekan depannya lagi nggak. Baca lagi 735. Silakan. 735. Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Zurarah radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Aku mendengar pamanku dan aku tidak melihat seorang laki-laki dari kami yang menyerupainya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isinya, barang siapa mendengar azan pada hari Jumat, terus lalu kenapa? Habis, baterainya habis. Ya. Barang siapa mendengar azan pada hari Jumat, lalu dia tidak mendatanginya, kemudian dia mendengarnya, lalu tidak mendatanginya, terus kemudian dia mendengarnya, lalu tidak mendatanginya. Berarti 3 kali dia tidak mendatangi Jumat. Maka Allah mengunci hatinya dan menjadikan hatinya sebagai hati seorang munafik. Allah kunci hatinya dan menjadikannya sebagai orang munafik. Loh, jelas. Ya. Kecuali Bapak Ibu sekalian, kalau terkena uzur, orang itu nggak ke masjid untuk sholat Jumat. Apa uzurnya? Di antara uzur-uzur yang seseorang itu diperbolehkan untuk tidak ke masjid sholat berjamaah atau tidak ikut Jumatan, di antaranya sakit berat, sakit yang menghalangi dia untuk pergi ke masjid berjamaah atau Jumatan. Sakit berat ya, sakit berat ini. Sakit berat ini satu. Di antaranya lagi adalah hujan deras disertai dengan angin kencang, hujan deras, ya, maka dia boleh, yaitu tidak ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah.
Hujan deras, angin kencang, maka sholat di rumah boleh. Bahkan muadzin boleh menambahkan lafaz adzannya. Muadzin, sallu fi buyutikum, boleh. Ya, itu nomor 2. Yang nomor 3, yang diperbolehkan seseorang itu dia tidak ikut mengerjakan sholat berjamaah atau sholat Jumat, yaitu misalnya semua yang bisa membahayakan dirinya. Misalnya apa? Misalnya tertular penyakit, sebagaimana ini pernah kita alami beberapa tahun yang lalu. Nah, berapa tahun yang lalu? Lupa sama COVID. Ya, semua lockdown. Ya, physical distancing. Ya, awalnya social distancing, lalu physical distancing. Semua masjid tutup. Jumatan di rumah. Ya, nggak Jumatan, sholat zuhur berarti. Bayangkan Bapak Ibu, sholat id di rumah, tidak ada umroh, tidak ada haji. Bayangkan, ya. Dan ini sudah kita lewati masa seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, lah ini kita nggak tahu siapa pembawa virusnya ini siapa. Makanya khawatir tertular, dia sholat di rumah. Boleh ini, boleh. Ya. Terus misalnya yang memperbolehkan lagi, tidak ke masjid, gak Jumatan, semua yang membahayakan orang lain. Nabi kan pernah bersabda, la dharara wala dirara, jangan membahayakan dan jangan pula membalas saling membahayakan. Contohnya menularkan penyakit, kita sudah tahu terkena virus, gak usah ke masjid, berarti kita nulari orang. Lah itu gak boleh itu. Ya, gak boleh. Kita kan gak tahu siapa orangnya ini ya. Termasuk dokter atau perawat yang sedang menangani pasien yang berbahaya, apabila ditinggalkan. Ya, misalnya pasien ini kalau ditinggalkan berbahaya, maka dokter harus menyelesaikannya meskipun ini waktunya Jumatan. Apa-apa, boleh, apa-apa. Termasuk petugas penjaga keamanan. Itu, ini kalau ditinggal bahaya, hilang ini kendaraan ini. Apalagi masjidnya tidak ada pengamannya dan seterusnya, tidak ada CCTV, tidak ada ya macam-macam lah, ya. Maka apalagi sudah beberapa kali ada yang kehilangan, maka dalam hal ini boleh. Tetapi dia tidak boleh terus menerus ini, tukang parkir ini, dia harus bergantian dengan temannya. Baik, termasuk petugas yang mengatur lalu lintas. Ya, ini termasuk operator stasiun komunikasi, termasuk ATC, ya, yang dia mengetahui kapan pesawat itu landing, kapan pesawat itu take off, dia yang ngatur. Lah ini kalau ditinggal bahaya, makanya dia tidak Jumatan, tidak sholat berjamaah di masjid, tapi tidak boleh terus menerus, harus bergantian dengan temannya. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi termasuk yang terakhir, bolehnya orang itu tidak Jumatan, yaitu semua yang mengkhawatirkan. Semua yang mengkhawatirkan. Contohnya kayak apa? Semua yang mengkhawatirkan ini, Di antaranya adalah khawatir tertinggal dalam perjalanan. Misalnya kita sudah boarding, aduh boardingnya jam sekian ini pesawat take off jam sekian, ini Jumatan mepet ini, ya apa ini, gak Jumatan, nggak apa-apa. Khawatir tertinggal yaitu kendaraan, khawatir tertinggal dalam perjalanan, boleh yang seperti ini. Termasuk misalnya ini kematian orang dekat dan kita tidak bisa bersamanya. Ini kalau tak tinggal berjamaah di masjid, sedangkan orang ini naza, tidak ada yang nemani, tidak ada yang mentalkin dia, bahaya ini, sehingga dia tidak berjamaah ke masjid. Apa-apa. Itu karena apa? Kematian orang dekat dan kita dikhawatirkan tidak bisa bersamanya saat dia wafat dan butuh untuk dibimbing. Nah itu nggak apa-apa ini yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi kalau ada unsur tahawunan, apa tahawunan? Meremehkan, wis gak Jumatan, ya, tetap lain jalan terus, padahal dia muslim, laki-laki lagi, ya, tetap ya. Saya sering kali
melihat kalau selesai sholat Jumat itu di warkop ya, anak-anak muda itu masih di situ. Saya tahulah, saya jelas ini nggak ikut sholat Jumat ini, jelas ini ya, karena kalau ikut sholat Jumat pasti kelihatan lah ya, apalagi dia dalam keadaan pakaian yang lusuh ya, dan seterusnya dengan dandanan yang seperti itu, maka dalam hal ini nggak boleh. Ini berarti meremehkan. Lah ini yang divonis munafik. Ini ya, nggak boleh, hati-hati. Kita lanjutkan 19. Orang yang ucapannya keji, kotor, jorok. Lisannya itu keji, kotor, jorok. Itu ciri orang munafik. Kalau berkata itu mesti arahnya itu ke jorok. Ya. Atau kalau berkata mesti mengeluarkan kata-kata yang suruh bayuan itu loh. Sudah itu aja ya, seperti itu. Guyonannya itu kayak begitu ya. Kata-katanya kotor, sapaannya itu bukan sapaan yang islami, tapi sapaan yang kotor, jorok, keji. Nah itu ciri orang munafik, Bapak Ibu. Terus 20 lo dalilnya nanti jadi satu. Dalilnya jadi satu. Yang nomor 20, banyak bicara yang tidak bermanfaat. Omongnya akeh tapi nggak bermanfaat. Kecuali ya tong kosong nyaring bunyinya ya, seperti itu. Jadi ngomongnya banyak tapi nggak bermanfaat. Kecuali kalau ngomongnya banyak bermanfaat. Ya, seperti itu. Penceramah, ustadz, harus banyak kan ngomongan. Lah, kalau yang disampaikan itu bermanfaat, apa-apa. Ya. Tapi banyak loh orang itu berceramah, ya, yang disampaikan itu nggak ada manfaatnya. Yang disampaikan itu cerita ya, cerita dulu dia ngaji itu bagaimana ya, terus cerita kiai siapa, mbah siapa ya, gus siapa gitu ya. Manfaatnya itu nggak ada ya, nggak ada dalil yang keluar qala Allah wa qala Rasul ya. Apalagi menceritakan hal-hal yang arahnya itu kepada sesuatu yang tabu, risih, didengar itu risih ya, itu nggak pantas seperti itu. Maka ini tidak diperbolehkan ya, ini termasuk ciri orang munafik. Mana dalilnya? Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5 nomor 2629. Ayo dari Abu Umamah, betul ya? Ya, betul. Silakan baca Abu Hurairah, Abu Umamah. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, beliau berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman, wal bada'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Silakan. Rasa malu dan sedikit bicara. Ulang lagi. Rasa malu dan sedikit bicara. Malu dan sedikit bicara itu adalah dua cabang iman. Dua cabang dari iman. Itu malu dan sedikit bicara, dua cabang dari iman. Terus lanjut. Sedangkan berkata keji dan banyak omong adalah dua cabang kemunafikan. Duh, seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan berkata keji dan banyak omongnya itu cabang dari kemunafikan. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya dua penyakit ini, ucapan keji dan banyak bicara yang tidak bermanfaat, maka ini harus ditinggalkan karena merupakan perbuatan munafik, sifat orang munafik. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 21. Nomor 21. Ya, 21. Membenci sahabat Ansor. Intinya membenci para sahabat Nabi. Itu ciri orang munafik. Gak suka kalau disampaikan sahabat Nabi, itu gak suka. Terutama sahabat Ansor, sahabat Nabi yang ada tinggal di kota Madinah ya. Mana dalilnya? Dalilnya Sahih Bukhari.
Buka Bukhari. Download. Nomornya asli, nomor asli 3783. Bukhari 3783. 37. Ya, silakan. 3783 Ustaz ya. Dari Ya. Dari Al-Bara' radhiyallahu an berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Al-Ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun. Silakan. kaum Ansor tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang beriman. Kaum Ansor tidak ada yang mencintai orang Ansor kecuali mereka adalah orang yang beriman. Silakan. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik. Tidak ada yang membenci orang Ansor melainkan mereka semua adalah orang munafik. Silakan. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah akan mencintainya. Tuh, jelas sekali kan? Faman ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang mencintai orang Ansor, maka Allah akan mencintai orang tersebut. Kebalikannya, waman abghadahum abghadahullah. Silakan. Dan siapa yang membenci mereka, Allah pun akan membencinya. Nah, siapa yang membenci mereka sahabat Ansor, maka Allah pun akan membenci mereka. Waliyadzubillah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nomor 22. Kita tutup sampai 23 Bapak Ibu. Kita tutup sampai 23. Nomor 22 adalah ciri orang munafik. 22. Ciri 22 adalah wanita yang masuk kategori al-mukhtali'ah. Apa itu al-mukhtali'ah? Wanita yang meminta cerai kepada suaminya, menggugat suaminya. Wanita yang meminta khulu. Nah, khulu itu gugat suami, minta cerai. Itu wanita munafik. Bapak Ibu sekalian, nah itu mana dalilnya? Dalil, silakan dibuka dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2018 2018. Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 4. Ya, jilid 4. Silakan. Makanya hati-hati ibu-ibu sekalian, jangan bermudah-mudahan meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Lah kalau alasannya kalau benar, maka nanti akan kami sampaikan penjelasannya. Ayo silakan baca. Dari Sauban radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa isi sabdanya? perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya untuk menceraikannya tanpa satu alasan pun, Ya. maka haram atasnya aroma surga. Ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya untuk menceraikannya tanpa satu alasan, alasannya nggak dibenarkan oleh syariat, haram atasnya aroma surga. Lu mana ada kata-kata ciri orang munafiknya? Baca Abu Hurairah, bawahnya sabda Nabi lanjutannya. Sesungguhnya saya baca teks Arabnya, wa innal mukhtaliati. Ya, silakan. Sesungguhnya wanita-wanita pencabut dan penanggal, betul Ustaz. Iya betul, peminta cerai. Mereka lah wanita-wanita munafik. Loh, jelas Nabi yang bilang wanita yang meminta cerai kepada suaminya wanita munafik. Terus lanjut, dan tidaklah seorang perempuan meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan, dan dia akan dapat
dia akan dapat merasakan Tidak aroma. akan dapat merasakan aroma surga. Dia tidak akan dapat merasakan aroma surga. Terus Atau beliau mengatakan bau harum surga. nggak akan. Padahal bau harum surga itu, kata Nabi, baru bisa tercium 70 tahun seseorang sebelum masuk surga. Itu baru sudah bisa tercium bau aromanya. Ini jangankan masuk surga, wanginya surga tok nggak dapat. Padahal 70 tahun sebelumnya itu sudah bisa tercium. Lah mereka ini yang nggak bisa mencium aroma surga itu ada 7 orang, Bapak Ibu. 7 orang yang nggak bisa mencium aroma wanginya surga. Salah satunya adalah wanita yang menggugat cerai suaminya. Di antara yang lain, orang yang suka menyemir rambut kepala atau jenggotnya dengan warna hitam, nggak dapat bau surga itu, nggak dapat bau surga. Termasuk yang ketiga, wanita-wanita yang meletakkan nasabnya bukan kepada bapak kandungnya, tetapi selain bapak kandungnya. Contohnya, ya seperti wanita kalau menikah, kadang-kadang kan masih banyak di luar sana. Wanita kalau sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, di belakang namanya itu mesti nama suami. Itu haram, nggak dapat bau surga itu. Laki-laki itu bernama Hasan, wanita itu bernama Farida. Ketika menikah, maka wanita ini berganti. Padahal ayahnya Farida ini Abdullah misalnya, mestinya kan Farida Abdullah atau Farida binti Abdullah. Ini enggak, Farida Hasan. Oh, itu nggak dapat bau surga itu. Hati-hati. Terus di masyarakat dipanggil Bu Hasan, Bu Joko, Bu Bambang, Bu Agus, ya itu, ya lah ini yang parah itu ini. Makanya hati-hati, itu nggak dapat, hati-hati. Maka kita yang tahu sampaikan, jangan panggil nama suami saya, panggil nama saya atau panggil nama kunyah. Ummu siapa? Dia punya anak siapa? Itu jauh lebih baik. Kalau di TK itu biasanya playgroup TK, biasanya antar ibu-ibu itu mak-mak itu kalau ngomong sama temannya, mamanya siapa? Mamanya Adam. Mamanya siapa? Mamanya itu maksudnya ummu. Itu saking nggak bisa nggak tahu bahasa Arabnya, padahal itu bahasa ummu Adam. Ummu siapa? Putranya atau putrinya? Boleh. Ya, maka jangan meletakkan nama suami. Semua pemimpin di negeri kita, Bapak Ibu sekalian, semua istrinya ya itu di belakangnya nama suami. Nama suami atau tidak? Iyalah, ya. Sebutkan sendiri dalam hati Anda, tidak usah dia. Ya, baik. Jadi itu nggak boleh, itu dilarang. Ya, masih banyak orang-orang, termasuk wanita yang gugat suaminya, termasuk wanita yang melakukan coba Abu Hurairah, Sahih Muslimnya dibuka itu, nomor 2004. Wanita yang nggak dapat bau surga itu siapa lagi? Yang nggak dapat bau surga. Wanita yang nggak dapat bau surga. 2004. Sahih Muslim 2004. Baca Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya ada 2 macam penduduk neraka, yang keduanya belum kelihatan olehku. Di zaman Nabi belum kelihatan, tapi nanti di akhir zaman akan muncul 2 golongan orang ini, 2 golongan manusia ini. Lanjut, silakan. Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. Maksudnya orang majikan yang semena-mena terhadap bawahannya, majikan yang tidak memberikan gajinya kepada karyawan, ya berbuat zalim sama karyawan. Itu maksudnya kezaliman. Termasuk munculnya bodyguard atau juru pukul. Nah itu ya, seperti itu. Ini. Terus nomor 2, wanita-wanita berpakaian tetapi sama juga dengan bertelanjang. Kok bisa berpakaian tapi kayak bertelanjang? Karena pakaiannya terlalu minim. 1, terlalu minim. 1, 2, terlalu tipis. Terlalu tipis. Nomor 3, atau tembus padang. Nomor 4, terlalu ketat. Nomor 5, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka. Bagaimana rambut mereka? Dan wanita-wanita yang mudah dirayu atau suka merayu, terus rambut mereka disasak bagaikan punuk onta. Kalau pakai jilbab naik ke atas seperti punuk onta, maka wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Selesai. Itu nggak dapat bau surga. Ada apa?
Makanya berdasarkan yang di sini, kalau memakai pakaian yang tebal, pilihlah pakaian yang kalau bisa warna gelap. Gelap tidak harus hitam, gelap tidak identik hitam, warna gelap. Jangan warna-warna yang soft, ibu-ibu. Pink, jangan. Pink, ya jangan. Hijau muda, jangan. Karena akan terlihat transparan pakaian dalamnya. Yang tebal, yang itu yang ditekankan, ya. Baik, kembali ke materi kita. Lah, kalau wanita itu minta cerai, dia itu alasannya dibenarkan oleh syariat, boleh, nggak apa-apa. Contohnya, alasan kayak apa wanita itu boleh meminta cerai? Alasannya dibenarkan oleh syariat. Wanita menggugat suami itu kan bahasanya macam-macam. Ada bahasa yang sorry itu tegas. Ada bahasa yang sindiran. Kalau sorry tegas itu contohnya kayak gini, tegas itu, ceraikan aku, pegat, tolong kita pisah, itu jelas tegas itu. Ada yang bahasanya sindiran. Bang, gini loh bang, mas, wis daripada rumah tangga kita ini kok gini terus ya, wis gini mari, kamu tak anggap kakakku, aku anggapan adikmu. Nah, ini sudah sindiran, ini minta cerai berarti dia. Atau wis aku ndak sanggup lagi, gak sanggup lagi aku, gak sanggup, wis aku tak ngalah wajah, itu minta cerai berarti. Terus kemudian ini cincin ini tak taruh sudah, atau pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Nah, itu sindiran. Ada yang tegas, aku minta cerai. Loh, alasannya kalau benar itu yang kayak apa? Satu, suaminya pindah agama, boleh minta cerai, boleh. Pindah agama. Dua, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, boleh. Tiga, suaminya terus-menerus melakukan maksiat, ya, judi online, ya, balik pulang mesti mabuk, mulutnya bau minuman, khomer, balik ketemu di HP-nya chattingan sama perempuan, zina. Balik dimaafkan, terus kasih rukso, kasih uzur, tetap aja penyakit ini, boleh minta cerai, boleh. Jelas melakukan maksiat, ini jelas. Tiga ini ya. Nomor 4, seorang suami yang nggak mau sholat, dia tahu sholat itu wajib tapi males sholat, nggak mau, kafir berarti. Dia tahu kewajiban sholat itu rukun Islam, tapi tidak mau sholat, kafir, keluar Islam. Bahkan katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang tidak sholat itu adalah orang yang tidak punya agama, ateis. Hati-hati, dia tahu kewajiban loh, dia tahu sholat itu wajib loh, 5 waktu itu, tapi nekat tidak sholat, maka kafir. Hati-hati ini nomor 4, wanita solihah tidak boleh disentuh oleh laki-laki yang tidak sholat. Nomor 5 adalah seorang suami yang tidak bisa menjalankan kewajibannya, mungkin sakit sehingga istrinya masih menginginkan kebahagiaan, sedangkan suami tidak bisa menjalankan kewajiban. Ya, kalau istrinya mau menunggu, sabar, itu pahala untuk istrinya. Tapi kalau istrinya tidak mau sabar, tidak mau nunggu, maka itu hak istrinya. Suami tidak boleh menghalang-halangi istrinya untuk nikah lagi dengan laki-laki lain. Ya, seperti itu. Wis bang, kalau kayak begini aku lebih baik kamu sendiri nggak bisa memenuhi kewajibanmu, dan sedangkan itu hakku dan aku juga sudah berusaha sabar, ya seperti itu. Wis gini aja bang, ya aku tak pisah aja, aku minta pisah aja, aku tak sama Abu Aslam, itu misa. Ini kenapa kok ndak ada amin? Ya, amin kan? Ndak ada yang amin sekarang, langka mengucapkan amin ini. Amin ini langka, bahaya katanya, horor katanya, bayangkan. Padahal amin ini kabulkan ya Allah. Anehnya banyak orang yang tidak mau mengucapkan amin, bahaya katanya. Horor. Ya, Bapak Ibu sekalian, baik. Jadi ini boleh, yang kayak begini boleh. Artinya dia menuntut. Termasuk diantaranya adalah seorang suami yang sudah tidak ada rasa cinta kepada istrinya, mendiamkan istrinya. Jadi seakan-akan wanita itu dia berkata, saya ini punya suami, tapi seperti tidak punya suami. Diajak rundingan tidak bisa, pendiam dingin, diajak musa, tidak ada kehangatan dalam rumah tangga, ya seperti itu. Nah ini boleh yang seperti ini. Loh cuman itu tok Ustaz? Iya, cuman itu tok. Lah terus kalau suami nikah lagi, terus saya minta cerai, nggak boleh.
Kapur. Saya tegaskan dengan kalimat tanda seru 5, tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi ngasih ancaman, kau pilih aku atau dia. Nggak boleh. Mestinya ibu-ibu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Bersyukur, kenapa? Karena suaminya dalam hal ini menjalankan sunnah. Kalau mengingatkan boleh, kalau mengingatkan boleh. Cara mengingatkannya adalah bahwasanya yang adil. Ya, jangan sampai berbuat zalim. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Jadi cuman itu yang diperbolehkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau suaminya tidak ngasih nafkah lahir batin bertahun-tahun, suaminya menghilangkan jejak, iya, seperti itu. Tidak diketahui di mana keberadaannya. Ditelepon tidak bisa, ya. Ditanyakan ke sana ke sini tidak bisa, tidak ada yang tahu. Orang tuanya juga nyari, saudara kandungnya semua ya bingung nyari. Ya, ini sudah hampir 6 bulan lebih tidak ngasih nafkah lahir dan batin. Apa boleh istri minta cerai? Apakah jatuh talaknya, jatuh cerainya? Enggak. Iya. Konon katanya di buku nikah itu di belakang itu katanya loh, saya sendiri tidak pernah baca buku nikah saya, tidak pernah tak baca. Isinya apa itu tidak pernah itu. Belakang katanya selama 3 bulan berturut-turut, jika tidak, kalau tidak salah begitu katanya, tidak memberi nafkah maka jatuhlah talak saya. Saya membayar ke pengadilan gitu kalau tidak salah, kurang lebih bahasanya. Sebenarnya itu salah. Jadi kalau wanita itu mau menunggu sampai setahun pun tidak jatuh, enggak. Misalnya kalau setahun lebih, wanita ini sudah tidak sabar sudah. Dia sudah capek nyari suaminya, sedangkan dia butuh nafkah lahir, nafkah batin, maka dia boleh ke pengadilan. Pengadilan yang menetapkan. Pengadilan menentukan. Maka kalau sudah dianu oleh pengadilan, selidiki dan seterusnya, maka jatuh putusan talak, selesai. Dia menikah. Ketika dia menikah, ternyata suaminya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Setahun tak anteni gak teko. Saya nikah kamu datang. Kira-kira pernikahannya ya apa Ustaz? Sah. Pernikahannya dengan laki-laki kedua itu sah. Salah ide. Itu ya. Jadi kalau gitu 5 tahun dienteni, itu berarti nggak jatuh. Tetap sah suami istri. 5 tahun nggak dikasih nafkah ini sah, kecuali pengadilan yang memutus. Dia lapor pengadilan baru selesai, putus. Nah itu ya, tuh itu loh ibu-ibu ya, dengan tegas sekali ya. Terus nomor 23, ciri-ciri munafik nomor terakhir 23, yaitu wanita lagi nih nomor 23, wanita yang masuk kategori al-mutabarrijat. Ya. Apa itu al-mutabarrijat? Wanita pengumbar aurat, tabarruj. Wanita yang melakukan tabarruj. Itu tabarruj, sabar. Kita dengarkan dulu dalilnya. Dalilnya saya bacakan di kitabnya Syekh Dr. Muhammad Musa Nasr, halaman 121 rahimahullah. Ya, dalam bukunya berjudul Munafik Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalau tidak salah Sahih Targhib wa Tarhib itu ada. Sebentar saya carikan. Sahih Targhib wa Tarhib itu kalau tidak salah jilidnya jilid 4. Itu nanti ada kok, ada jilid 4. Itu daftar isinya tentang bab pernikahan. Bab pernikahan nanti dilihat wanita yang berhias atau mengumbar aurat. Nah itu nanti di situ ada. Begini bunyinya, saya bacakan aja. Rasulullah SAW bersabda, al-mutabarrijatu hunnal munafiqat. Wanita yang tabarruj adalah wanita munafik. Tabarruj. Lah tabarruj itu apa? Wanita yang, perhatikan, wanita yang menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Nggak boleh. Cincinnya, pakai gelang diperlihatkan kepada laki-laki bukan mahram. Nggak boleh. Tertutup, nggak boleh.
Ya, silakan ibu-ibu kalau mau pakai perhiasan sekujur tubuh, mulai hidung ditendek, anting-anting, sampai gelang itu sampai di sini gelang itu. Ya, sampai mana ini? Bau. Jadi kayak Gajah Mada gitu kira-kira ya. Sampai di sini sudah. Itu yang namanya bingle, itu kan mestinya di mata kaki. Itu sampai lutut. Misalnya, nggak apa-apa. Ya, di rumah tapi di rumah silakan berhias, ya, tampil cantik di hadapan suami, ya, seperti itu, berhias di depan suami. Kalau keluar nggak boleh, apalagi banyak wanita yang jilbabnya dikasih pernak-pernik, itu sama dengan tabarruj. Jadi jilbab dikasih bros, apalagi ada yang brosnya itu pakai intil-intil, itu apa itu intil-intil? Yang sininya ada kayak ada apanya itu, ya betul ya? Kerincikan. Loh Ustadz kok tahu? Pas lewat saya soalnya. Iya, pas lewat ya. Nggak boleh yang kayak gini, nggak boleh ya. Maka itu namanya berhias. Pakai jilbab itu yang polos, jangan ada pernak-perniknya sehingga menjadi pusat perhatian. Itu namanya tabarruj. Entah karena coraknya, entah karena ada pernak-perniknya, macam-macam pokoknya. Jangan ya. Baik, sekarang kita masuk materi yang nomor 6. Nomor 6 Bapak Ibu sekalian, balasan bagi orang munafik. Saya tutup sampai 6 ya, balasan bagi orang munafik karena waktunya. Insya Allah yang nomor 7 kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan kalau memang masih ada waktunya, saya tambahkan materi yang baru nanti bulan depan. Amin. Kalau memang masih ada waktunya. Amin. Nomor 6 sekarang ya, materi nomor 6. Apa itu? Balasan bagi orang munafik. Ya betul ya? Betul. Ya, balasan. Ada 5 balasannya. 5 bagi orang munafik, 5 balasan. Satu, tempatnya di akhirat neraka paling bawah. Tempatnya di akhirat neraka paling bawah. Jadi keraknya neraka. Sebagian orang bilang intipnya neraka. Keraknya neraka paling bawah. Orang munafik itu paling bawah. Neraka paling dasar, paling bawah. Dalilnya siapkan An-Nisa 145. An-Nisa ayat 145. An-Nisa 145. Allah berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira. Silakan. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Paling bawah terus. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nomor 2, balasan bagi orang munafik. Tempatnya neraka jahanam. Tempatnya neraka jahanam, mendapat laknat. Dapat laknat. Ya, dan mendapat azab yang kekal. Sudah di neraka jahanam, dilaknat, dikutuk oleh Allah, azabnya kekal. Makanya kan saya pernah bilang, penduduk neraka permanen, penduduk neraka yang kekal permanen, nggak mungkin keluar. Sebagaimana tidak mungkinnya onta masuk ke lubang jarum, nggak mungkin. Onta bisa masuk ke lubang jarum, nggak mungkin. Seperti itulah tidak mungkinnya 3 orang ini penduduk neraka permanen. 3 orang. 1 orang kafir, 2 musyrik. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Surat Al-Bayyinah kan itu ya, surat nomor 9. Lam yakunil ladzina kafaru, surat 96 itu. Orang kafir, 2 orang musyrik. Nomor 3 munafik. Orang munafik itu kekal, laknat, azabnya kekal. Gak mungkin keluar dari neraka, gak mungkin. Lu munafik yang bagaimana? Nanti tak jelaskan. Nanti saya jelaskan. Itu dalilnya di mana? At-Taubah 68. Surat At-Taubah 68. Surat 9 At-Taubah ayat 68. Allah berfirman, Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim.
kali ayatnya digandengkan, orang munafik sama orang kafir. Silakan, ayo. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir. Apa ancamannya? Dengan neraka jahanam. Selain diancam neraka, mereka kekal di dalamnya. Selain kekal, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka. Selain mendapatkan laknat, dan mereka mendapat azab yang kekal. Bertubi-tubi sudah, bertubi-tubi sudah. Sudah masuk neraka, dilaknat, azabnya nerakanya kekal. 2 kali disebut kekal dalam ayat ini. Sudah nggak mungkin keluar. Munafik kayak apa ini Ustaz? Munafik yang i'tiqad, keyakinan, mengingkari Nabi Muhammad, tidak percaya dengan syariatnya Nabi Muhammad, meyakini masih ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah. Oh, keluar sudah. Munafik i'tiqad ini. Dia lebih meyakini petunjuk selain Rasul lebih keren, meyakini petunjuk selain Rasul itu lebih baik daripada petunjuk Rasulullah SAW. Oh iya, petunjuk Rasul itu ke Arab-Araban, cocok untuk orang Timur Tengah. Sedangkan kita bukan orang Timur Tengah, maka ini yang lebih layak. Oh, ini munafik i'tiqad ini. I'tiqad ini. Suka tidak suka, kau harus yakin tahu bahwasannya Nabi kita ini orang diutus di negeri Arab, Al-Qur'annya bahasa Arab. Ya, suka tidak suka kau dengan orang Arab. Kadang-kadang nah yang seperti ini bisa mengeluarkan dia dari Islam karena benci dengan apa? Dikit-dikit sunnah Rasul benci. Seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3. Jika mati tidak disolati dan tidak boleh didoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, dan nggak boleh didoakan, nggak boleh. Kalau mati tidak usah disolati dan tidak perlu didoakan. Di mana dalilnya? At-Taubah 84. At-Taubah 84. At-Taubah 84. Silakan kita dengarkan baik-baik. At-Taubah 84. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Silakan. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik. Gak boleh sholat selama-lamanya. Gak boleh disolati selama-lamanya. Terus. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Kenapa? Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Gak boleh disolati. Munafik yangnya apa ini? Munafik yang i'tiqad. Kalau munafik yang amali yang gak Jumatan. Ya, tadi kadang Jumatan, kadang tidak, sampai 3 kali. Yang munafik kalau bicara suka bujuk, ya, suka bohong. Terus munafiknya itu kalau janji gak pernah ditepati, itu amali itu, bukan i'tiqad. Itu masih boleh itu disolati. Selama dia masih membaca 2 kalimat syahadat, disolati. Ini yang gak boleh itu yang i'tiqad. Contohnya yang i'tiqad banyak, kan sudah pernah tak jelaskan. Misalnya adalah membenci Nabi Muhammad, mendustakan ajarannya Nabi Muhammad SAW, ya, terus merasa gembira jika agama Rasulullah SAW itu dalam kondisi mundur, ya, seperti itu. Merasa sempit dadanya dengan sunnah Rasul, benci. Nah, itu munafik i'tiqad itu. I'tiqad sudah. Ya, tapi kalau yang amali kayak tadi itu amali, seperti wanita memamerkan perhiasannya, ya, itu amali itu. Selama dia masih Islam, baca 2 kalimat syahadat, maka syahadatnya tidak batal. Karena apa? Karena dia nifaknya nifak perbuatan, bukan keyakinan. Nah itu. Sebab kalau keyakinan bahaya ini. Terus yang nomor 4, mendapatkan azab kubur. Lah ini termasuk amali ya i'tiqad, dapat azab kubur. Cuman kalau i'tiqad itu kekal azabnya, kalau amali enggak.
Enggak, itu bedanya itu Bapak Ibu. Bedanya. Makanya ada nifak besar, ada nifak kecil. Nifak besar itu i'tiqad, nifak kecil itu amali perbuatan. Nah itu maksudnya. Dalilnya di mana? Mendapatkan azab kubur, at-taubah lagi. Banyak at-taubah ini. Ayat 101, at-taubah 101, at-taubah 101. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Silakan. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik. Terus Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. penduduk Madinah juga ada orang munafik. Terus Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. kamu Muhammad tidak tahu mereka. Silakan. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, Tetapi kami kata Allah. tetapi kami mengetahuinya. Oh, karena munafik itu hati soalnya. Allah yang tahu. Terus lanjut. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Ulang lagi nanti. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Terus selain disiksa 2 kali, lanjut. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Oh, coba siksa 2 kali terus ada azab yang besar. Apa itu azab yang besar? Neraka. Lah siksa 2 kali ini apa ini? Mendapatkan yaitu fitnah kubur dan azab kubur. Di kuburan dapat, ya. Tidak dimudahkan menjawab pertanyaan kubur, fitnah kubur. Terus kemudian dapat siksa kubur, azab kubur. Plus nanti dibangkitkan masuk neraka. Nyambung terus. Azab kubur terus nyambung di akhirat masuk neraka. Nyambung. Nah itu ya. Mendapatkan azab kubur. Terakhir penutup. Tidak mendapatkan cahaya di akhirat. Orang munafik gak dapat cahaya. Padahal orang kalau mau ke surga butuh bekal cahaya. Orang kalau gak punya cahaya gak bisa masuk surga. Mana dalilnya? Quran surat 57, surat Al-Hadid surat 57. Ayo kita tutup kajian kita dengan ayat ini. Surat 57 ayatnya ayat 12 sampai 14. Surat 57 ayat 12 sampai 14. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Munafik. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Silakan. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Bagaimana cahaya mereka? Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan. Lanjut. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, Apa itu? yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibicarakan ayat ini. Amin. Lanjut. Demikianlah itu kemenangan yang agung. Bagaimana dengan orang munafik? Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, Apa yang mereka minta kepada orang-orang beriman? tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Mereka minta cahaya kita. Terus, Kepada mereka dikatakan, apa kata orang beriman kepada orang munafik? kembalilah kamu ke belakang Dan carilah. dan carilah sendiri cahaya untukmu. Terus, Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. bagaimana bagian dalamnya? Di sebelah dalam ada rahmat Surga. Terus, dan di luarnya hanya ada azab. neraka untuk orang munafik. Lalu, Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. inilah yang tadi saya katakan komplain. Apa komplain mereka orang munafik? Bukankah kami dahulu bersama kamu? Bukankah kamu dulu bestiku? Bukankah kamu dulu koncoplekku? CS. CS-ku? Kok bisa kamu tidak ngasih aku cahaya? Lanjut. Mereka menjawab, benar. Benar, kamu dulu temanku. Terus, Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. terus. Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu syaitan datang memperdaya kamu tentang Allah. Itulah pentingnya memiliki teman yang soleh. Itulah pentingnya selektif mencari teman. Karena kalau tidak selektif kita akan terjerumus kepada tempat mereka, yaitu neraka. Waliyadzubillah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hati kita, diri kita dan keluarga kita dari sifat nifak munafik. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ingat waktunya, kami cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Berarti tinggal tersisa satu poin ya. Kalau memang ada, saya siapkan nanti dalil hadis nomor 8. Hadis nomor 8. Kalau memang nanti masih ada kesempatan waktunya. Amin. Baik, insya Allah kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum ya.